Simson, Nazir Allah yang sembrono. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan tokoh hakim-hakim Simson? Seorang yang gagah perkasa, yang kekuatannya melampaui manusia pada umumnya. Mengalahkan singa dengan tangan kosong, merampas baju 30 orang Filistin yang gagah perkasa di Askelon, menangkap 300 ekor anjing hutan, dan mengikatkan ekor anjing-anjing tersebut dengan obor untuk membakar habis ladang gandum orang Filistin. Menewaskan 1.000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai, dan mengangkat 2 daun pintu yang besar di atas bahunya sendirian. Benar-benar seperti pahlawan super yang kita lihat di film. Semua karunia ini ada karena Simson adalah seorang nazir Allah, seorang yang dipersembahkan dan dikhususkan bagi Allah oleh orang tuanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang juga khusus. Namun sayang, dengan kekuatan yang luar biasa itu, Simson adalah seorang yang sembrono. Kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya tidak digunakan untuk membebaskan bangsa Israel, melainkan semua yang ia lakukan terhadap orang Filistin fokus terhadap dirinya sendiri. Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Itu yang dikatakan Simson sebelum menghajar orang Filistin. Simson bukan berorientasi kepada Tuhan atau kepada bangsa Israel, tetapi dia hanya berorientasi pada dirinya sendiri. Lalu kesembronoan yang kedua adalah ketika Simson tidak bisa mengekang nafsunya sendiri. Sebagai seorang Israel, bahkan sebagai seorang hakim yang dipilih, seorang nazir Tuhan yang dikhususkan untuk Tuhan, ia menikahi gadis Filistin yang saat itu dilarang. Sebagai seorang hakim, ia takluk terhadap nafsu seksualnya dengan perempuan sundal. Dan akhir hidupnya, ia pun jatuh dalam pelukan Delilah yang akhirnya mengorbankan kenazirannya. Simson tidak menjaga dirinya terhadap hal-hal yang membuatnya jatuh. Justru dengan sengaja, Simson melibatkan dirinya terhadap situasi yang membahayakan itu. Simson meremehkan perintah Tuhan yang disampaikan melalui orang tuanya untuk menjauhi gadis Filistin itu. Dan juga Simson seakan-akan gak peduli ketika ia berulang kali dibujuk Delilah untuk membocorkan rahasia kekuatannya. Sayang sekali, keteledoran Simson harus dibayar mahal. Rahasia kekuatannya terbongkar, rambutnya dipotong, kekuatannya hilang, matanya dicungkil. Bahkan Simson dijadikan bahan lawakan. Semuanya itu berasal dari kesembronoannya karena dekat-dekat dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tokoh Simson ini. Tidak ada seorang pun yang kebal dari dosa. Jangan merasa diri kuat. Kita semua punya titik lemah atau area-area tertentu dalam kehidupan yang membuat kita gampang sekali terjatuh dalam dosa yang sama. Namun, di balik segala kegagalannya, di akhir hidupnya, Simson melibatkan Tuhan dalam tindakannya. Ia menghancurkan tiang penyangga untuk mengalahkan bangsa Filistin untuk membuktikan bahwa roh Allah lah yang memberinya kekuatan besar, bukan rambutnya. Kisah tragis Simson bisa terulang dalam hidup kita apabila kita mengabaikan hal ini. Jadi, berjaga-jagalah dan waspadalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan.